Bismillahirrahmanirrahim. Fatihan Allah yaghfir dzunub, yastur al-'uyub wa yuslih umur al-muslimin. Wa yakfina wa iyyakum syarra taghin, syarra baghin, syarra al-hasidin, syarra mustakbirin, alhamdulillah muslimin, farij 'ala al-muslimin, muwaffiqna lima yuhibbu yarda. Yakhtim lana bil husna wa yaj'alna wa iyyakum fi mustaqar rahmatihi wa 'ala al-'afiyah 'ala ma nawa. أسلافنا الصالحون على من نوينا بهذه الجلسة على من نوى جميع شيخنا ومعلمينا على من نوى مؤلف هذا الكتاب على من نوى سيد الوالد سيد أحمد أوفر بن عبد الله بن عبد الحميد الكرم على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شهدنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل والصحب أما بعد. قال المصنف رحمه الله بعلومه بعلوم جميع شيخنا وبعلومكم في دارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Nadaratul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi. Sahaja aku bernadar i'tikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya. Semalam masalah perbuatan baik seseorang nang hidup dihadiahkan gasan orang yang sudah meninggal, pahalanya sampai. Ujar siapa? Ini riwayat didengar dari Sayyiduna Anas bin Malik nang bekesah siapa? Thabit bin Aslam al-Bunani. Siapa Thabit bin Aslam al-Bunani? Beliau adalah tabi'in. Tabi'in itu muridnya sahabat. Thabit ini murid dari Anas bin Malik. Jadi Thabit bin Aslam al-Bunani ini tabi'in. Dan tabi'in itu kada bertemuan lawan Nabi, hanya bertemuan lawan sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Karena nangaran sahabat Nabi, definisi dari sahabat man laqiya bihi wa amana bihi wa mata ala dzalik. Itu sahabat. Orang yang bertemuan lawan Nabi, bertemuannya waktu zaman Nabi. Lain zaman ini. Man laqiyan Nabi, orang yang bertemuan berdapat lawan Nabi Muhammad, wa amana bihi, beriman lawan Nabi, percaya dengan Nabi Muhammad. Abu Jahal hari-hari bertemuan tapi kada percaya, lain sahabat. Wa mata ala dzalik, dan mati meninggal dengan membawa kepercayaan yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad. Muslim, mukmin. Jadi tiga itu bila ada dalam diri seseorang, maka itu sahabat. Man laqiya bihi, orang yang bertemuan lawan Nabi Muhammad langsung dan di zaman Nabi. Amun wayah ini ada orang bertemuan Nabi Muhammad walau yaqzatan, bukan sahabat Nabi, karena bertemuannya kada di zaman Nabi Muhammad. Adalah orang wahini bertemu Nabi, adalah orang wahini bertemu Nabi Muhammad. Man ra'ani fil manam
fasayarani fil yaqlah. Ada berarti siapa yang melihat aku dalam mimpi, kaina inya melihat aku kada dalam mimpi lagi, bebujuran di hadapannya ada Nabi Muhammad. Banyak ulama-ulama kita yang sudah bertemuan lawan Nabi Muhammad wayah ini di masa orang tersebut, walaupun lain di masa Nabi Muhammad, tapi kada kawa dikatakan sahabat Nabi. Namun di dalam manaqib kita baca banyak para wali, para salihin, mereka bertemu dengan Rasulullah. Di antaranya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, di umur 7 tahun sudah berdapat lawan Nabi yaqzatan. Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, awal kali pertemuan perjumpaan beliau dengan Nabi Muhammad secara yaqzatan itu di Malaysia, di mana di rumahnya Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus. Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus di Batu Pahat, Malaysia. Jadi jar Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus, ya Sayyid, wahai Muhammad bin Alawi, hendaklah kau bertemu lawan Rasulullah yaqzatan, tuh Nabi di dalam kamarku sudah menghadang. Masuklah Sayyid Muhammad ke dalam dan terjadilah percakapan. Banyak orang-orang yang memang mereka secara yaqzatan bertemu lawan Nabi, tapi intinya mereka kada kawa dikatakan sahabat. Pertemuannya ada di masa Nabi Muhammad. Wa amana bihi, beriman lawan Nabi, walaupun bertemuan setiap hari yaqzatan di zaman Nabi, tapi kada beriman kayak Abu Jahal, kayak Abu Lahab. Siapa lagi? Banyak orang-orang kafir Quraisy, orang-orang di masa itu sejaman lawan Nabi, melihat hari-hari lawan Nabi, cuma kada beriman, kada kawa dipadahkan sahabat Nabi Muhammad. Wa ta'ala dzalik, dan mati membawa keimanan. Ada orang tiap hari bertemu Nabi, makan lawan Nabi Muhammad, salat di belakang Nabi Muhammad di zaman Nabi, percaya bahwa Allah adalah Tuhan, Muhammad adalah utusan, Al-Quran adalah imam, Ka'bah adalah kiblat, tapi matinya kada membawa iman. Abdullah bin Ubay bin Salul, Raisul Munafiqin, pimpinan orang-orang munafik di zaman Nabi ada. Nah lalu si Thabit bin Aslam Al-Bunani ini kada sawat bertemu lawan Nabi Muhammad. Sama kasusnya kayak Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani dari Yaman, hidup sejaman lawan Nabi, percaya lawan Nabi, mati beriman, tapi kada berdapat, kada kawa dipadahkan sahabat. Karena kada kegampangan status sahabat ini. Statusnya sudah distempel oleh Allah di Al-Quran, radhiyallahu anhum. Mana ada manusia yang sudah dicap kayak itu selain sahabat? Ada kawa. Siapa tadi? Thabit bin Aslam Al-Bunani. Beliau yang meriwayatkan kisah itu. Lebih percaya mana kita? Percaya orang-orang wahini yang rujukannya kada jelas, ketujuh nyalahkan orang aja, keislamannya perlu dipertanyakan, ittiba mengikuti kepada Nabi perlu dipertanyakan. Tapi kalau orang-orang macam Thabit Al-Bunani, orang yang didengar di dalam kuburnya baca Quran, bahkan ada orang yang melihat Thabit bin Aslam Al-Bunani ini salat di atas kuburnya karena dia minta kepada Allah waktunya garing. Sidin tuh garing, ya Allah, andailah ada orang bisa sembahyang, bisa baca Quran di kuburannya, aku naik mati. Maka meninggal beliau kada lawas dari situ. Keren ini orang, ini nang bekesah, percaya atau kada
keimanan kita menentuakan. Tapi kada wajib percaya. Baik percaya aja dah. Seterusnya, dari mana semalam? Ya intinya semalam tuh menghadiahkan pahala kan. Ihda'us tsawab, menghadiahkan pahala boleh, silahkan. Bila ada yang berpendapat, wah ada boleh, wah ada sampai, marah-marahnya inya. Kita ada baik si guru, buhannya ada baik si guru. Umpati guru kita, bukannya suruh umpati gurunya. Karena bertemuan kena di akhirat. Gitu siapa nang bujur? Alaikum bisawadil a'dhamin ummati. Siapa nang terbanyak dari umat Nabi Muhammad golongannya, itulah nang selamat. La tajtami ummati ala dhalalah. Ada mungkin kurang banyak tuh sasat. Nang sasat tuh nang sedikit. Mau disasat tuh banyak. Mau kan? Orang mulai hulu sungai itu nah, hendak ke Banjarmasin mau disasat. Bila ada nang sasat paling sebuah dua buah sepeda motor. Orang hendak bahaul abagul sakumpul kena tulakan mulai rumah masing-masing. Nang sasat kira-kira siapa? Paling sebuah dua buah. Kayak itulah sudah Nabi menggambarkan nang sasat tuh kadang lebih banyak. Lihati di dunia ini nang mana nang banyak digawe orang, itulah sudah kebenaran. La tajtami ummati ala dhalalah. Ada mungkin aja Nabi umatku tuh sasat tuh banyak, sedikit aja sasat tuh kesulitan, sedikit dah kesulitan tuh. Raya haji mau masaki daging, mau oleh daging berhimpil tuh sangkut di gigi, kada mau, kesulitan tuh sedikit aja. Nasi paling sepanggal seperapat, jarang ada nang sasat, hampir kededa. Al hadis sadis asyar, ini ke hadisnya bro. Lain lah ya. An Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Hadis riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Qala, Ali berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad ila akhiriha ba'da salatil fajr 10 marrat lam yasil ilaihi dhanbun fi dhalikal yawm. Siapa yang baca qul huwallahu ahad sehari 10 kali, sehari 10 kali qul huwallahu ahad, disuruhnya imbah sembahyang subuh, maka hari itunya kada kawa menggawi dosa. Asal bujur-bujur bacanya, asal kana hurufnya tameng nih, tameng. Makanya bila ada bacaan-bacaan di situ jenisnya tameng, qul huwallahu tuh kada mau kada, palak nas tuh kada mau kada, pasti ada. Baca rotib apa aja ada. Dan roti, ratib, salah dengar ya, entah itu ratib Aktos, entah itu ratib Haddad, entah itu ratib Al-Idrus, entah itu ratib Segaf, entah itu ratib As-Sakran, entah itu ratib apa lagi. Pokoknya rotib itu ada pasti. Karena diantaranya itu penegah seseorang dari menggawi dosa ini qul huwallahu ahad sampai akhir, maksudnya surah Al-Ikhlas. Itu ada riwayat lagi, man qara'a qul huwallahu ahad marratan wahidah faka'annama qara'a thulutsal Qur'an. Siapa yang baca qul huwallahu ahad sekali, seolah-olah membaca pahalanya, tapi seolah-olah dapat pahala kayak yang baca Quran sepertiga. Ini tahu aja dah kita ini. Inilah dalilnya nih. Bila baca qul huwallah sekali kayak membaca Quran sepertiga. Bila baca 2 kali, man qara'aha marratain, yang bacanya 2 kali faka'annama qara'a thulutsail Qur'an. Man qara'aha 3 marrat faka'annama qara'al Qur'ana kullah. Yang baca 2 kali kayak dapat pahala 2/3 Quran. Yang baca 3 kali seolah-olah membaca Quran sebagian.
pahalanya. Jangan dijadikan alasan, tapi aku jar bulan puasa sehari sekali hatam, itu dusta itu, karena qul huwallah 3 kali sehari baca kayak segi Quran pahalanya. Makanya orang bertahlilan rajin kadang 3 baca qul huwallah, kadang 11. Ya kan ada bapak satu geng ada bapak ini pak, ada sedang menyariki baca kenapa baca qul huwallah sedikitannya aja, karena jadi masalah. Kalau itu diterima oleh Allah cukup, mau 1, mau 3, mau 5, mau 8, mau 11, mau hendak 21 ya tasarah. Dilihat aja lah. Kan orang bertahlilan aja qul huwallah kan, ada yang 3, ada yang 11. Dilihat aja sikon. Hari landung dah setengah 10 parah. Qul huwallahnya 21 kali, kulikan orang. Sumpah yurang mungkin atau orang pimpin tahun bertahan. Orang lapar dah, berbijak-bijak itu bertahlil tuh. Sembahyang berjamaah aja kada diberiakan Nabi berpanjang-panjang. Sembahyang jamaah tuh Imam Ahmad bin Hanbal wajib hukumnya. Orang bertahlilan ini kada, malah kontroversi kan, belawas-lawas. Sembahyang berjamaah aja sarikin Nabi. Mu'adz bin Jabal disarikin Nabi, abatan anta ya Mu'adz, jangan lawas-lawas. Benak lawas-lawas surangan. Bertahlil anak toho-toho qul huwallahu ahadnya 201 kali sorangan di rumah kayaknya boleh. La ilaha illallahnya 300 kali kayaknya di rumah. Menyenangkan orang itu lebih utama daripada beribadah, karena menyenangkan orang itu ibadah. Orang nang sanang, orang nang sanang. Idkhalus surur 'alal mu'mini shadaqatun. Khutbah jangan lawas-lawas, karena bila lawas orang banyak sarikan. Bila satu umat orang ketujuh, coba iya takuni sama sejitan, hendak lakas katalah khutbah atau hendak panjang lah. Surpai coba iya. Nah hadir sini beritaan. Pian ketujuh khutbah tu lambat, awas kah satu umat lah. Pasti satu umat. Aku aja ketujuh sih anu tu khutbah satu umat aja. Sambang orang. Kada aja orang alim gara-gara dengar khutbah. Anak alim belajar datangi guru. Makan lambar kertasnya khutbah. Ada hadis Nabi berbunyi, atilus shalah waqsirul khutbah. Panjangi sembahyangnya, artinya surahnya panjang-panjang. Waqsirul khutbah, pendeki khutbahnya. Surahnya sudah ditentukan Nabi. Bila ada Jumu'at Munafikun, Al-Ata atau Al-Ghasyiyah dengan Al-A'la, 2 tuh opsinya. Itu pada kau dibantah anjuran sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib tadi meriwayatkan. Di antaranya lagi riwayat yang baca qul huwallah sekali seolah-olah sepertiga Quran. 2 kali 2/3, 3 kali seolah-olah dapat pahala baca Quran seigian. Man qara'aha 11 marrah banallahu lahu baitan fil jannah. Yang baca 11 kali, makanya ada orang bertahlil baca qul huwallah 11 kali, dia akan dibangunkan oleh Allah nanti di surga sebuah gedung, dan tentu dia akan memasuki gedung tersebut. Jadi ini keutamaan qul huwallah. Jangan koler-koler membaca qul huwallah. Ratib itu berataan ada qul huwallah. Kita membaca wirid imbah sembahyang ada qul huwallah. Ada kan? Sebelum baca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, sebelumnya kan qul huwallahu ahad Allahus samad tuh. Ratib haddad qul huwallahnya 3 kali. Jadi keseigian tuh. Intinya bagus baca, hendak buring kah. Hafalan aja kalau hafal ya kalau qul huwallahu ahad surah Ikhlas. Mungkin lah ada apa. Ini surah yang paling antik. Quran itu 30 juz. Semuaan surah yang ada di Al-Quran ngaran-ngarannya itu sesuai lawan isinya.
Al-Baqarah, karena di dalamnya ada membahas masalah Baqarah. Ada kan surah Al-Baqarah? Allah menyuruh kalian untuk antadbahu baqarah. Ada lagi kena ayat innal baqarata tasyabaha alaina. Itu tuh dibahas. Ali Imran, innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Ada. Apalagi surah An-Nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Itu tiap sore ini mayat di masjid kita nih. Surah apa aja? Surah Yusuf. Idz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Apa aja surah? Kecuali surah Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas. Ada di dalamnya berbunyi ikhlas itu ada. Surah Falaq, Al-Alaq, surah Al-Falaq, surah Al-Alaq, surah At-Tin, Al-Kautsar, Az-Zalzalah, semuaan ada dibahas. Cuman Qul huwallahu ini aja ada. Kalau misal suratul Somad misal, ada ngarannya suratul Ikhlas. Ada disebut ikhlas di dalam surah itu. Antik sesuai dengan kapasitasnya. Sekali aja baca kayak 1/3 dapat pahala, seolah baca Quran 1/3. Panjanglah mandirnya itu. Intinya Qul huwallahu ahad ini baik. Lalu ada kisah di sini. Kisahnya apa? Yang sesuai lawan ayat apa? Sesuai lawan hadis ini kan membahas Qul huwallahu ahad. Kenapa Qul huwallahu ahad itu diturunkan oleh Allah? Apa sebabnya? Namun orang belajar tafsir ngarannya asbabun nuzul. Asbabun nuzul, sebab turun ayat itu apa? Kan asbabun nuzul itu sesuai lawan kejadian. Dulu ujar orang kafir Quraisy, hai Muhammad, hakun laikam, hari ini ikam menyembah Tuhan ikam, esok ikam menyembah Tuhan kami. Kami pun kayak itu juga. Karena hari ini kami nyembah Tuhan kami, esok kami nyembah Tuhan ikam. Ditawari ke itu Nabi, lalu turun ayat qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Indah aku nyembah nang kalian sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud. Itulah sebabnya. Jadi semuaan surah itu, ayat itu turun sesuai dengan keadaan Nabi SAW. Nah, Qul huwallahu ahad atau suratul Ikhlas diturunkan oleh Allah. Sebabnya apa? Di antaranya karena ada banyak riwayat, kita ambil sebuting. Di sini dijelaskan bahwa ketika Nabi SAW beliau keluar dari kota Madinah, Nabi keluar dari kota Madinah, bukan keluar dari kota Madinah, keluar dari Makkah hendak ke Madinah. Ila kalimatnya, menuju, berarti sebelum Madinah, Makkah beliau. Ijtama' kuffaru Makkah ala babi darin nadwah. Dulu ada Darun Nadwah, tempat orang kafir Quraisy berkumpul. Kalau tempat orang muslim berkumpul, Darul Arqam. Lalu ujar pembesar kafir Quraisy, diantaranya Abu Jahal. Ujar Abu Jahal, man yaruddu Muhammadan ilaina aw ra'sahu nuqtihi mi'atan naqatin hamra sudal hadaqah. Siapa yang sanggup
membawa Muhammad hidup atau mati, kami beri 100 onta merah, naqatin hamra, unta merah, 1.000.000.000 harganya. Kali 100 berapa duitnya? Banyak lah. Sayembara nih, kan malam hijrah itu Nabi Muhammad, rumah beliau dikepung. Ini rumah Nabi dikepung. Pemuda dari seluruh kabilah Quraisy kumpul. Jadi bila Muhammad keluar, timpas ke umbai. Ini kan ada ketahuan siapa yang membunuh. Namun sikung aja kita tuntut orang karena banyak, bingung. Akhirnya Nabi Muhammad ini diberitahu oleh Allah dan beliau atur strategi. Akhirnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib disuruh guring di keguringannya Rasulullah. Diranjang Nabi Ali bin Abi Thalib guring bakal umbun. Diintip oleh kafir Quraisy malam-malam dari celah lubang. Masih ada yang berabah situ. Diintip lagi, masih ada. Sampai Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar disuruh oleh Allah untuk hijrah. Lalu Nabi keluar dari rumah beliau, walaupun posisi dikepung karena Allah membantu kekasihnya. Akhirnya Nabi kawal keluar dari rumah. Nabi pun berjalan menuju Madinah. Bersembunyilah Nabi di mana? Di goa kan. Lalu di rumah ini orang kafir Quraisy sampai subuh buhannya maintai, bila dibuka selimutnya Ali bin Abi Thalib. Lah kemana Muhammad? Berarti malam tadi nangguring di sini Ali. Muhammad mana? Wah, Muhammad kabur berarti. Cari, lalu dicari sampai Abu Jahal pengumuman. Tuh tadi pengumumannya. Siapa yang khawa mengembalikan Muhammad, maksudnya menangkap, hidup atau mati, atau kapalannya barang 100 onta merah yang bermata hitam. Unta termahal zaman itu. Banyak banget tuh duitnya. Sayembara. Nah, ketika sayembara itu dilakukan, diumumkan, lalu mendengar salah seorang nang Bangaran, siapa? Yang tahu sejarah paham nih, Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik mendengar pengumuman sayembara, siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati diberi 100 onta. Nah kayak company pengumuman, siapa yang sanggup tangkap pitung hidup atau mati dapat upeti dari emas dari company. Jadi sayembara Nabi Muhammad di buron. Kita kan kada suah jadi buronan kan, manggawi nang bujur di buron orang kan antik tuh. Amun gara-gara maling sarang burung, misal maling emas, maling harta orang di buron polisi, atau jadi apalah bandar entah apa, ajar. Itu salah. Nabi ini dalam kebenaran lalu dijadikan buronan. Mendengar pengumuman, Suraqah bin Malik dalam kisah Ibnu Hisham, Tadhib Ibnu Hisham dikisahkan, Suraqah lagi makan kurma, duduk, hanya sepanggal kurma dimakan, hanya sepanggalnya langsung dibuang, langsung meloncat, ambil pedang dan tombak serta panah, kejar Muhammad bin Abdullah dengan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Karena Suraqah ini orang nang tahu medan, seluk beluk kota Mekah dan Madinah, inya paham pahantasan di mana aja nya tahu. Bahkan riwayat ada ulama mengatakan Suraqah bin Naufal mempunyai ilmu, ngaran ilmunya tatabu'ul athar. Apa tatabu'ul athar? Ilmu melacak jejak. Tuh 14 abad yang lalu sudah ada.
Orang wahini pakai satelit kuno, tinggalan zaman, melacak jejak. Apa misal manusia diandaki chip, kemananya buka ketahuan, pakai GPS, pakai satelit. Namun internetnya mati, habis ilmunya. Ini Suraqah bin Malik sakti, tapi kada pakai mandraguna, sakti aja bisa melacak jejak orang. Dari mana? Dari suara, dari bau tanah sekalipun. Diambilnya tanah, ciumnya. Ke situ. Ambilnya tanah. Ini telapak betis Muhammad. Ini jejaknya si fulan. Tahu. Adalah ilmu tauhid ini. Dan yang bisa. Ada yang bisa membawa lakatan kita. Apa bunyi dah? Bisa ada. Lekasnya Pak bisa. Lalu buka Suraqah ini sampai menyasahi Rasulullah SAW. Ketika sudah sampai di Suraqah, maka Suraqah mencabut pedang. Sudah hendak menghunus pedangnya, kudanya tercalubuk, betisnya tinggal dalam pasir. Jungkang Suraqah. Bangun pulang. Mbah bangun, pacu kuda pulang, ambil tombak, ambil panah, belah hendak manut, tercalubuk pulang. Ada kawamaan Nabi Muhammad. Kenapa kira-kira? Ini panjang banget kisah gini. Slow aja kita berkisah sampai subuh. Intinya Nabi itu kan kekasih Tuhan. Masa iya Allah membiarkan kekasihnya sedih? Ada bakal. Apalah. Wa man takun bi Rasulillahi nusratuhu in talqahu al-aslu fi ajamiha tajimi. Wa lan tara min waliyyin ghairi muntasiri bihi wala min aduwin ghairi munqasimi. Ada kekasih Tuhan tuh nang kada ditolong tuh kada mungkin. Walan tara min wali, tidak ada kekasih Allah ghaira muntasir, kada ditolong tuh kada ada. Wali pasti ditolong Allah, pasti, karena mereka disayangi Tuhan. Bihi wala min aduwin ghaira munqasimi. Kada ada musuh Tuhan, orang-orang si pembangkang, kada ada nang mulus hidupnya. Minimal hati, kepala, pikirannya bundah bulana. Walaupun kehidupannya sejahtera, kelihatan dari zahir, tapi batinnya menderita. Menderita. Namrud, Fir'aun menderita, bertahun-tahun menderita dengan segala fasilitas yang Allah berikan kepada Fir'aun, walaupun ia pembangkang, bahkan yang ngaku Tuhan. Tapi sumpahnya apa? Ujar dukun, kayaknya ada nang kacang mengguling akan kekuasaanmu nih. Pusing nih hari-hari gitu, jadi pikirannya. Nah, itulah Nabi Muhammad. Belum lagi sampai nih qul huwallahu ahad. Habis waktunya sudah. Ini kita bahas. Intinya tahu dah qul huwallahu itu benda hebat. Itu pusaka hadiah dari Allah untuk kita, dan itu melalui Nabi Muhammad, karena Al-Qur'an itu memuat qul huwallahu ahad. Dan benar saja qul huwallahu ahad adalah Quran, dan Quran adalah mukjizatnya Nabi SAW. Mudah-mudahan kita barataan termasuk orang-orang nang katujuh membaca qul huwallahu ahad atau suratul ikhlas. Nang kada hendak apa-apa gin baca-baca bagus benar. Mudah-mudahan tuh harapan kita termasuk orang-orang yang senang dan cinta lawan qul huwallahu ahad. Mudah-mudahan panjang umur barataan, sehat walafiat, selalu taat dan ibadah kepada Allah. Insyaallah kita sambung. Mudah-mudahan dua iman selalu, Islam dan ihsan, sampai mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya wa ala kulli salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.